wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Muhammad Raihan dari kelas F Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Saya ingin memaparkan tentang penilaian kinerja portofolio untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester untuk mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Baiklah, pertama-tama bisa dilihat di sini berikut data tingkat keuntungan portofolio A, B, dan C, tingkat keuntungan pasar yang berdasarkan IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan, serta tingkat bunga bebas risiko selama beberapa periode. Ini dia. Ini ada periodenya, tingkat keuntungan portofolio A, B, dan C, tingkat keuntungan pasar, serta tingkat bunga bebas risiko. Ini adalah simulasinya. Bisa dari sini. Pertama-tama kita akan mencari rata-rata dari setiap portofolio. Rumusnya sama dengan average tab, lalu kita drag dari atas ke bawah, lalu enter. Untuk ke sampingnya, jika sudah dapat, kita tarik saja ke samping, akan mendapat rata-rata dari portofolio yang lain. Selanjutnya ada standar deviasi. Kita ambil yang tingkat keuntungan pasarnya lagi, enter. Yang terakhir di tingkat keuntungan pasar juga kita gunakan rumus yang sama, slope. Kita ambil tingkat keuntungan pasar, koma, lalu kita ambil lagi tingkat keuntungan pasarnya, enter. Untuk tingkat bunga bebas risiko, kita tidak akan
sama dengan portofolio dikurang tingkat bunga bebas risiko dikurang buka kurung tingkat keuntungan pasar dikurangi tingkat bunga bebas risiko, lalu terakhir dikali beta portofolio. Kita akan mulai dari yang portofolio A sama dengan buka kurung rata-rata portofolio A adalah ini 17,7 dikurangi tingkat bunga bebas risiko tutup kurung dikurang tingkat keuntungan pasar buka kurung dulu, lalu kita kurang tingkat bunga bebas risiko tutup kurung, lalu kita kali beta portofolio dapat 6,45. Lanjutkan juga dengan portofolio B sama dengan buka kurung dikurang tingkat bunga bebas risiko tutup kurung kurang tingkat keuntungan pasar buka kurung lagi tingkat keuntungan pasar kurang tingkat bunga bebas risiko kurung dikali beta portofolio B. Ternyata menurut indeks Johnson hasilnya minus atau merugi untuk yang portofolio B. Lalu kita lanjutkan di portofolio C, rumus yang sama dengan buka kurung rata-ratanya kurang tingkat bunga bebas risiko tutup kurung dikurang tingkat keuntungan pasar buka kurung dulu kurang tingkat bunga bebas risiko tutup kurung dikali beta portofolio. Yang terakhir ada tingkat keuntungan pasarnya. Kita cari lagi, rumusnya sama dengan buka kurung rata-rata tingkat keuntungan pasar dikurang beta portofolio tingkat bunga bebas risiko tutup kurung dikurang tingkat keuntungan pasar buka kurung dulu tingkat keuntungan pasar dikurang tingkat bunga bebas risiko tutup kurung, lalu kita kali beta portofolio hasilnya 0. Baiklah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja portofolio A itu yang paling tinggi bila dibandingkan dengan portofolio lainnya yang dibentuk sendiri. Maka portofolio B dan C perlu restrukturisasi. Restrukturisasi tersebut bisa dilakukan secara total, yaitu dengan likuidasi atas portofolio tersebut, kemudian dibentuk portofolio baru. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Oh ya, sebelumnya jika ada yang masih kurang tahu rumus dari ketiga indeks tersebut, ini saya perlihatkan. Nah, ini dia adalah masing-masing rumus dari ketiga metode tersebut. Jika masih penjelasan saya masih kurang jelas. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.